tahun 2021 angkatan 3 pada Universitas Nusa Tenggara Kupang. Saya akan melakukan praktek pembelajaran rutin di SD Gemik Maklu, Kecamatan Lobalai, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, dengan materi udara bersih bagi kesehatan pada siswa kelas 5. Ibu absen dulu ya. Ya. Dekri, Tekia, Intan, Aldo, Mario, Yona, Aurel, Yoni, Kristi, Ben, semua ada ya. Baik. Sebelum kita belajar untuk mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang sudah kita dapat lewat nafas kehidupan yang Tuhan berikan, sebelum kita belajar, kita meminta satu orang maju ke depan untuk doa. Silakan. Terima kasih. Supaya lebih semangat, tadi kita semua berdiri, terus kita menyanyi salah satu lagu nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, terus mengedarkan persatuan kesatuan, dan juga menghargai jasa para pahlawan ya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Halo. Hai. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Organ pernapasan ya. Anak-anak, organ pernapasan itu merupakan anugerah terbesar dari Tuhan ya. Coba anak-anak bayangkan kalau kita tidak memiliki organ pernapasan, apa yang kita rasakan? Kalau kita tidak bernapas, ya pasti kita sudah mati. Ya. Untuk itu, bagaimana kita mensyukuri akan berkat Tuhan tersebut ya? Kita harus menjaga kita punya organ pernapasan agar kita terhindar dari berbagai penyakit ya. Nah, berkaitan dengan penyakit nih, apa anak-anak tahu apa penyebab gangguan pada organ pernapasan? Kira-kira penyebabnya apa?
lingkungan yang kotor. Bagus. Apa lagi? Ya, jadi ada macam-macam ya. Anak-anak pasti penasaran ya. Kira-kira apa saja yang menyebabkan kita punya organ pernapasan ini sakit atau rusak ya? Untuk itu kita hari ini akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi kesehatan dengan subtemanya Pentingnya udara bersih ya. bagi pernapasan. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan ya. Jadi dengan tujuan yang akan kita capai hari ini, ketika kita selesai belajar, kita akan yang pertama coba satu orang baca. Dengan membaca teks bacaan atau C yang disajikan melalui video PPT, siswa mampu menjelaskan tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Ya, yang kedua, setelah membaca teks bacaan yang disajikan melalui media PowerPoint, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, Pioli. dengan membaca teks atau C yang ditampilkan melalui PPT, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Yang keempat, Setelah menuliskan dalam bentuk sadar, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. ya baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan teks yang ada di layar. Gambar tersebut kira-kira bercerita tentang apa? Tentang udara bersih bagi pernapasan. Ya, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Di gambar itu anak-anak lagi batuk. Bersih. Satu bersih. Nah, situ Dua tutup tutup hidung. Ya, terus yang lain gambar apa lagi? mobil. Gambar motor. Apa lagi? Mobil ya. Ya. Jadi di situ menceritakan anak-anak pulang sekolah. Itu ada yang naik motor, ada yang jalan tutup hidung. Ya. Jadi seperti di awal tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pentingnya udara bersih bagi kita punya pernapasannya, kita punya kesehatan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan teks yang ada. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepanjang sekolah. Mereka berjalan sepanjang jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil menimpa mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna-warni. Dayu terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar. Tenang, teman. Pindah Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita bertidur di bawah pohon rindang itu saja, kata Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rinduan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghembuskan nafas. Segalanya udara di bawah pohon ini. Aku tidak mau berjalan padanya. Ya, dari bacaan tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, coba siapa berani maju untuk menceritakan kembali isi bacaan yang tadi kamu baca buat kita. Hai. Siapa yang berani maju untuk ceritakan isi bacaan tadi? Dayu batuk-batuk saat menghirup udara kotor. Ya, tepuk tangan buat mereka kita. Ada yang lain? Udara di pohon rindang terasa sejuk. Ya, bagus. Udara di waktu terasa sejuk ya. Jadi isi dari itu bacaan bahwa Dayu batuk-batuk ketika menghirup udara kotor. Sebaliknya, ketika mereka berjalan sampai di bawah pohon rindang, mereka merasa
Segar ya, karena udara di bawah pohon rindang terasa segar ya. Nah anak-anak, dari teks bacaan yang tadi kawan sudah baca bagi kita, sekarang kita buat kelompok untuk mengerjakan 2 pertanyaan yang ada ya. Ya, kan ada 2 pertanyaan yang ada. Kita kerjakan kelompok, jadi nanti ini kalian bertiga ya. Karena masih corona, jadi tetap duduknya seperti itu. Tinggal bertanya-bertanya dari situ. Terus yang ini Maria dengan Aldo, Yola dan Glenn. Terus kalian bertiga. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Dayu batu-batu? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Baik, dikerjakan dari sekarang. Baik, kalau sudah, silakan maju untuk bacakan yang hasilnya. Baca semua terus baca dan jawabannya. Kelompok mana teman? Yang lain dengar ya, dengar hasil kelompok 1 punya. Mengapa Dayu batuk? Jawabannya, karena menghirup udara kotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang? Jawabannya, karena udara di bawah pohon rindang sangat segar. Ya, tepuk tangan buat kelompok yang berikut. Pegang kelompoknya, pegang maju. Karena asap kendaraan bermotor di bawah pohon rindang sejuk. Tepuk tangan buat kelompoknya hasil. Mario. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena udara yang Dayu hirup terasa. Karena udara yang Dayu hirup adalah udara kotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena udara di bawah pohon rindang terasa sejuk. Ya, tepuk tangan buat. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena Dayu menghirup udara kotor. Mengapa kita merasa nyaman saat ada di bawah pohon rindang? Karena udara di pohon rindang sangat sejuk. Ya, tepuk tangan buat kelompok kita. Jadi, mengapa Dayu batuk-batuk? Tadi Dayu batuk-batuk karena ya, Dayu batuk-batuk karena menghirup udara kotor. Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena udara di bawah pohon rindang terasa sejuk atau segar ya. Ya, jadi kenapa Dayu batuk-batuk? Karena Dayu menghirup udara kotor dan kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindangnya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa supaya kita terhindar dari berbagai penyakit, maka kita harus menjaga kesehatannya dengan cara selalu menghirup udara bersih. Terus yang kedua apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Bagus. Tepuk tangan buat Mario. Sekarang, ya apa saja faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Faktor fisik. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor apa? Fisik ya, faktor fisik. Coba perhatikan gambar yang ada. Kira-kira di itu gambar itu menceritakan tentang apa? Di dalam Anak lagi, ya dia tidur di dalam inkubator. Karena itu anak lahir dengan prematur, betul. Pintar-pintar ya. Jadi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama faktor fisik ya. Di situ adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan ya. Misalnya itu bayi yang lahir prematur ya. Karena dia lahir sebelum
pernapasannya belum sempurna sehingga anak tersebut memerlukan alat bantu untuk bernapas. Yang berikut, faktor yang kedua, faktor penyakit. Perhatikan di gambar, kira-kira itu anak ada buat apa tuh? Bersin. DPRS ingus, batu. Ya, jadi banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasannya. Misalnya, potong bilang influenza, influenza sehari-hari potong bilang apa? Pilek toh, flu toh, ya. Terus asma itu yang potong bilang apa? Napas sesak gitu ya. Jadi faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Tadi contohnya sakit influenza, asma, terus ada kanker paru-paru. Yang berikut, faktor lingkungan. Kira-kira coba anak perhatikan di gambar itu ada gambar apa saja? Pabrik yang mengeluarkan asap, betul. Apa lagi? Mobil. Ada apa lagi? Motor. Apa lagi? Bis. Jadi di situ ada gambar pabrik yang mengeluarkan asap, ada motor, ada mobil. Ya. Jadi faktor yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, faktor yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Lihat, di situ dia bilang kita bernapas memerlukan apa? Memerlukan oksigen ya. Nah, kalau lingkungan kita kotor atau ada banyak asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, maka akan menyebabkan udara menjadi kotor ya. Sehingga udara yang kita hirup sudah tidak bersih lagi, maka dapat menyebabkan penyakit ya. Tadi contohnya kan penyakit asma atau bronkitis. Ya, dengan influenza. Ada lagi? Ada yang masih ingat ini kok? Ya, ini namanya apa? Gerindra. Ya, coba perhatikan di asap itu. Dulu sebelum kita ada listrik, kalau malam-malam kita tidur pasang ini lampu di kamar. Kalau potong bangun pagi, kira-kira apa yang terjadi di potong hidung? Sama. Kita potong korek hidung ini ada kotoran banyak ya, berwarna hitam toh. Itu menandakan bahwa udara yang kita hirup dari tadi malam itu sudah kotor ya. Jadi ketika potong bangun, potong korek hidung, nanti hidung ini kotor hitam. Itu karena udara yang kita hirup semalam itu sudah tercemar ya. Itu karena asapnya banyak. Jadi ketika pagi-pagi potong bangun, kita hidung sudah kotor. Ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pada organ pernapasan ya. Yang pertama faktor fisik. Contohnya tadi apa? Bayi lahir prematur, bagus. Apa lagi? Terus? Ya, dia lahir prematur sehingga dikemas dalam inkubator. Yang kedua faktor penyakit. Contohnya apa tadi penyakit apa? Asma, influenza, kanker paru-paru ya. Dan yang ketiga faktor lingkungan. Contohnya apa? Asap rokok, apa lagi? Asap pabrik, terus? Ya, asap pelita ya. Asap pelita juga itu menyebabkan udara yang kita hirup menjadi kotor ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, dari penjelasan yang tadi, sekarang coba anak-anak perhatikan LKPD itu. Anak-anak perhatikan di sini kan? Ada bagian tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada organ pernapasan ya. Silakan kerjakan
yang ada, lengkapilah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan Ren maju dulu. Penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 1. Faktor lingkungan. Contohnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. 2. Faktor penyakit. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. 3. Faktor fisik. Contohnya cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Ya, tepuk tangan. Penyebab gangguan alat pernapasan manusia. 1. Faktor lingkungan. Contohnya asap pabrik dan asap kendaraan. 2. Faktor fisik. Contohnya cacat karena adanya kelainan pernapasan. 3. Asma. Ya, tepuk tangan buat kelompok mereka. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. 1. Faktor lingkungan. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Faktor penyakit. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Faktor fisik. Contohnya cacat bawaan, adanya kelainan. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi ada faktor yang menyebabkan gangguan penyebab organ pernapasan. Yang pertama faktor apa tadi? Fisik. Contohnya ya, yang berikut faktor penyakit. Contohnya yang berikut faktor contohnya ya. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasannya. Faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Halo. Hai. Mau belajar? Ya, bagus. Anak-anak, untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah berita, maka anak-anak bisa melakukannya dengan cara membuat daftar pertanyaannya yang mengandung unsur kata tanya. Siapa tahu contoh kata tanya itu contohnya apa? Apa? Terus? Siapa? Kapan? Yang lain? Kapan? Kapan? Bagaimana? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Wih, pintar ya. Ya, sekarang siapa yang bisa buat kalimat dengan kata tanya yang ada? Coba contoh. Fiona. Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bagus. Yang berikut. Kristi. Siapa namamu? Siapa namamu? Kapan kamu pulang? Kapan kamu pulang? Yang berikut. Saya. Halo. Di mana ini?
Mengapa kamu memukul temanmu? Ya, jadi untuk mendapatkan informasi dari sebuah berita dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang memuat unsur kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan bacaan yang ada. Bisa baca? Bisa. Bisa ya? Ya. Satu orang baca satu paragraf ya. Coba baca bacaan tentang Desa Kelantaran Jelbu. Nanti setelah anak-anak baca, anak-anak melengkapi tabel yang ada dengan pertanyaan. Apa, siapa, kapan, dan seterusnya. Sekalian dengan jawabannya. Ya. Sekarang coba baca bacaan yang ada. Aroma sawit asap dari lahan yang terbakar memasuki rumah warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersabut asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meski bentuk asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhammad. Warga telah bersadar dua anaknya yang masih kecil, pria 31 tahun itu membayang keluarganya sedang kotor dari rumahnya di kecamatan Asep. Apalagi sekeluarga anak sulungnya menunjukkan waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah dibuka sejak awal September lalu. Asap membakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 per milion akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi, Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih mengidap infeksi saluran pernapasan akut. ISPA 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Nah, sekarang dari bacaan yang sudah teman-teman bacakan baik kita akan melanjutkan dengan melengkapi pertanyaan dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama, berarti ada kata tanya, apa ya? Contoh pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau yaitu kebakaran hutan. Anak lanjut lagi buat pertanyaan kedua ya. Terus di jawaban dan seterusnya ya. Lengkapi itu daftar yang ada. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri secara mandiri. Ya, sekarang kumpul supaya ibu kasih nilai ya. Untuk selesai kumpul ya. Ibu kasih nilai.
jadi untuk memperoleh informasi secara lengkap dari sebuah berita, kita dapat melakukannya dengan membuat daftar pertanyaannya, dengan membuat unsur kata tanya, misalnya siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk kita kerjakan ya. Kerja sendiri-sendiri ya, tidak boleh nyontek kamu. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Kalau nanti selesai dikumpulkan terus Ibu kasih nilai. Tidak ada yang mau bersama. Sudah? Ya, kalau sudah semua kumpul. Sudah kok? Sudah ya, baik kumpul. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini ya. Kira-kira ada yang masih ingat dari tadi pagi kita sudah belajar tentang apa-apa? Gangguan pada organ pernapasan. Apa lagi? Faktor penyebab ya. Berikut apa lagi? Faktor fisik. Apa lagi? Apa lagi? Kata tanya. Ya, tepuk tangan buat. Jadi hari ini dari pagi kita sudah belajar tentang yang pertama itu Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. 2. Faktor penyakit. 3. Faktor lingkungan. ya. Jadi faktor penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan yaitu faktor fisik. Contohnya apa tadi? Bawaan, lahir prematur ya. Yang kedua faktor penyakit. Contohnya penyakit apa? Bronkitis. Apa lagi? Ya, bagus. Yang berikut faktor lingkungan. Contohnya Lingkungan kotor. apa lagi? Ya, jadi faktor lingkungan contohnya asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, tadi juga asap pelita tadi ya. Nah, untuk memperoleh informasi secara lengkap dari sebuah berita dapat dilakukan dengan cara apa tadi? Membuat daftar pertanyaan yang memuat unsur kata tanya ya. Contoh kata tanya apa tadi? Unsur kata tanya itu contohnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kira-kira dari pelajaran tadi pagi sampai sekarang ada yang belum mengerti, ada yang mau bertanya? Ya, bagus. Kalau semua sudah mengerti, maka nanti besok kita akan belajar pada tema 2, subtema 2 pembelajaran kedua ya. Terus nanti sampai di rumah ada PR ya? PR nanti di halaman 53 buku siswa di anak-anak. Sampai rumah lihat baik-baik, kerjakan supaya besok sudah ada bayangan sedikit ya. Nah, sebelum kita pulang kita menyanyi sebuah lagu. Daerah lagu My Valley. Semua tahu kok? Tahu. Kalau begitu silakan berdiri dan kita menyanyi lagu My Valley. Satu orang berdoa sampai berdoa. Tadi pagi deh. Dan pagi semua sekarang laki-laki kalian.
Kita menyanyi dulu ya. My Valley 1, 2, 3. My Valley, my Valley, Mama Eluita Valley. Ulang. My Valley, my Valley, Mama Eluita Valley. Ledo anak desa bulan anak moisa, Maita Valley leoe. My Valley, my Valley, Mama Eluita Valley. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami pulang. Tuhan Yesus, sejak kami di perjalanan, tibakan kami di rumah dan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat, sebentar pulang, jalan terus di rumah ya. Singgah-singgah lah ya. Kita perhatikan protokol kesehatan ya. Jarak, terus pakai masker terus. Sampai di rumah sebelum makan harus Cuci tangan. Oke, siap sudah.